Assalamualaikum, selamat pagi Aa dan Teteh. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan ya, amin. Bertemu lagi dengan Bu Irna. Untuk hari ini Aa dan Teteh akan belajar bersama Bu Irna mata pelajaran PPKN. Oke, boleh Aa dan Teteh yang sudah mempersiapkan buku pendamping PKN-nya, boleh dibuka bukunya halaman 58. Ya, kita mengingat kembali ya materi sebelumnya, yaitu ciri khas anggota keluarga. Ciri khas anggota keluarga itu terbagi berapa? Ada yang masih ingat? Betul, terbagi 4. Yang pertama jenis kelamin, yang kedua ciri fisik, yang ketiga kegemaran, dan yang keempat suku bangsa. Nah, minggu kemarin kita baru mempelajari 2 dulu ya. Yang pertama jenis kelamin. Coba ada yang masih ingat dan Teteh? Jenis kelamin itu terbagi berapa ya? Acungkan tangan, ayo. Ada 2, betul, jenis kelamin itu terbagi 2. Ada yang berjenis kelamin laki-laki dan ada yang berjenis kelamin perempuan. Coba di rumah kita yang berjenis kelamin laki-laki siapa saja ya? Ada ayah, betul. Ada siapa lagi? Kakek, betul. Ada kakak laki-laki, betul. Ada om, betul. Dan masih banyak lagi. Coba kalau yang berjenis kelamin perempuan, ada siapa saja ya di rumah? Ada nenek, betul. Selain nenek ada siapa lagi? Ibu, betul. Ada siapa lagi? Kakak perempuan atau adik perempuan, betul. Nah, itu yang disebut dengan jenis kelamin. Ada laki-laki dan ada perempuan. Berikutnya ciri fisik. Nah, ciri fisik terdiri dari jenis rambut, warna kulit, apalagi ukuran badan. Nah, itu yang disebut dengan ciri fisik. Coba ciri fisik yang jenis rambut. Rambut ada yang jenis rambutnya ikal, acungkan tangan. Yang jenis rambutnya lurus atau yang keriting. Nah, itu untuk ciri fisik jenis rambut. Kalau warna kulit, yang warna kulitnya sawo matang, acungkan tangan. Betul. Yang warna kulitnya kuning langsat, biasanya kita manggilnya putih. Tapi kalau putih itu kertas, putih kertas. Tapi kalau untuk warna kulit namanya kuning langsat. Yang ketiga ada bentuk badan atau ukuran badan. Ukuran badan itu ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang kurus, ada yang besar. Itu untuk ciri fisik. Ada Teteh kemarin hebat-hebat sudah menyebutkan atau memperkenalkan ciri fisik anggota keluarga. Terima kasih ya. Ada Teteh sudah hebat-hebat, selalu semangat belajarnya meskipun kita belajarnya daring. Nah, untuk hari ini Aa dan Teteh yang sudah disiapkan buku pendamping PKN-nya boleh membuka bukunya halaman 61. Kita akan melanjutkan ciri khas anggota keluarga berikutnya, yaitu selain ciri fisik dan jenis kelamin, ada yang ketiga yaitu kegemaran. Bu, apa sih kegemaran? Kegemaran adalah kegiatan yang kita sukai ya. Jadi semua kegiatan yang kita sukai itu disebutnya kegemaran. Nah, dan setiap orang pasti memiliki kegemaran. Dan kegemaran setiap orang itu tidak selalu sama. Ada yang sama. Contohnya Reno, anak laki-laki Reno gemar bermain sepak bola. Nah, kan kalau sepak bola tidak sendiri, banyak kan ya. Ada temennya Jajang,
atau Uki. Sama, Uki juga gemar bermain bola. Yang kedua contohnya ada Ratna. Ratna gemar main boneka. Ratna juga gemar bermain musik. Nah, itu salah satu contoh kegemaran. Nah, di sini dicontohkan sama Mita. Di halaman 60 ada Mita nih. Mita menceritakan kegemarannya. Mita gemar bermain boneka. Mita juga gemar bermain lompat tali. Cung, di sini teteh-teteh yang suka main boneka. Kalau yang suka main boneka berarti sama kegemarannya dengan Mita. Yang suka main lompat tali, oke, berarti sama juga sama Mita. Senang bermain lompat tali. Kegemaran Mita bermain bola, bermain lompat tali. Tapi katanya Mita juga suka bermain masak-masakan. Karena Mita anak perempuan nantinya mau membantu mama. Nah, Mita suka main masak-masakan. Selain bermain bola, bermain lompat tali, bermain masak-masakan, ternyata Mita juga mempunyai kegemaran lain, yaitu Mita gemar membaca buku. Koleksi buku Mita banyak. Ada buku cerita, ada komik, dan ada ensiklopedia. Coba di sini Teteh ada nggak ya yang kegemarannya sama dengan Mita, suka membaca buku? Coba acungkan tangan. Oke, sip, hebat. Karena dengan membaca buku kita akan menambah ilmu, menambah wawasan. Oke, berikutnya boleh dibuka halaman 62. Nah, di sini sekarang Dito yang akan menceritakan kegemarannya. Kalau tadi Mita sukanya membaca buku, masak-masakan, main bola, main lompat tali. Nah, sekarang Dito anak laki-laki. Dito mempunyai kegemaran, yaitu menggambar. Nah, Dito diajari oleh ayahnya menggambar. Dito juga sering mengikuti lomba menggambar. Dito sudah memiliki 5 piala dari lomba menggambar yang diikuti. Cung, di sini AA dan Teteh yang kegemarannya sama dengan Dito, suka menggambar. Nah, nih Dito juga sama mempunyai kegemaran menggambar. Dari kegemarannya itu, Dito sudah mengikuti perlombaan dan memenangkan 5 piala. Wah, hebat ya Dito. Nah, dan Teteh juga jika sering berlatih, insya Allah kalau ikut perlombaan kita bisa seperti Dito ya. Amin. Dito selain gemar menggambar, Dito juga gemar bermain mobil-mobilan. Kemudian Dito anaknya hebat. Setelah bermain mobil-mobilan, Dito selalu membereskan mobil-mobilannya kembali. Nah, di sini juga AA atau Teteh ketika kita setelah bermain tidak lupa untuk membereskan mainan kita ya. Kan itu milik kita, boleh dijaga sama kita. Nanti kalau mainannya disimpan sembarangan, gimana kalau rusak, keinjak orang, atau bisa hilang karena nggak kelihatan atau nggak tahu di mana nyimpennya, lupa lagi. Makanya pembelajaran untuk kita setelah kita bermain apa saja, mainan itu boleh dirapihkan kembali. Nah, ada lagi kata Dito nih, aku selain gemar menggambar dan main mobil-mobilan, aku juga gemar bermain dengan teman-teman, yaitu bermain sepak bola, bermain kelereng, bermain layang-layang. Karena bermain dengan teman-teman itu sangat menyenangkan, kata Dito. Nah, itu salah satu contoh kegemaran. Sudah dicontohkan atau diceritakan oleh Dito dan Mita. Untuk selanjutnya, AA dan Teteh boleh melihat bukunya halaman 63. Di sini ada keterampilan kinerja praktik, kegemaran Mita dan Dito. Nah, AA dan Teteh boleh memperhatikan gambar-gambar berikut.
Selanjutnya beri tanda checklist pada kegemaran yang tepat. Tadi kan Mita sudah bercerita, Dito sudah bercerita. Mita dan Dito sukanya apa saja ya? Nah, nanti AA dan Tete boleh memberi tanda checklist pada kegemaran Dito dan Mita. Berikutnya nanti difotokan ke ibu guru hasilnya ya. Nah, yang di sini kan baru kegemaran Dito dan Mita. Untuk selanjutnya AA dan Tete boleh menuliskan kegemaran AA dan Tete masing-masing di buku tulis. Nanti hasilnya sama, boleh difotokan juga. Oke, sip. Berikutnya, untuk materi berikutnya, selain kegemaran, dari materi ciri khas anggota keluarga, selain jenis kelamin, ciri fisik, kegemaran, ada yang terakhir itu suku bangsa. Bu, apa sih suku bangsa itu? Suku bangsa merupakan suatu golongan manusia yang anggotanya memiliki perbedaan saling menghargai. Nah, karena setiap orang kan berbeda-beda, tapi juga di kegemaran Dito sama Mita berbeda kegemarannya. Nah, tapi meskipun berbeda kegemarannya, kita harus saling menghargai. Kenapa sih ya kok kita harus saling menghargai, saling membantu, saling menolong? Nah, karena demi keamanan, kenyamanan bersama kita harus saling menghargai antar sesama. Nah, ini suku bangsa juga merupakan suatu golongan manusia yang anggotanya memiliki perbedaan dan saling menghargai. Suku bangsa diperbolehkan berdasarkan garis keturunan yang ditentukan dari tradisi. Apa sih Bu tradisi? Pembiasaan. Misalkan contohnya Arfa dan Razka. Tradisi keluarganya setiap bulan selalu berkumpul di rumah nenek. Nah, itu bisa disebut dengan tradisi atau pembiasaan, bahasa, budaya, dan kesamaan pendapat. Nah, itu yang disebut dengan suku bangsa. Nah, di sini di halaman 64, AA boleh melihatnya di halaman 64. Dicontohkan oleh Mita. Nah, keluarga Mita mencontohkan. Nih, Bu Irna mau menceritakan kisah Mita dan keluarganya. Kakek Mita berasal dari Jawa Tengah. Nenek Mita berasal dari Sumatera Utara. Kakek dan nenek Mita berada di berbeda suku bangsa. Kakek dari suku Jawa, nenek dari suku Batak. Itu adalah kakek dan nenek dari ayahnya. Berikutnya, kakek Mita dari ibu berasal dari Kalimantan Timur. Nenek Mita dari ibu berasal dari Sulawesi Selatan. Mereka juga berbeda suku bangsa. Kakek dari suku Dayak, nenek dari suku Bugis. Meskipun kakek dan nenek ayah Mita berbeda-beda suku bangsa, tapi keluarga Mita tetap hidup rukun, saling menghargai dan saling menyayangi. Bu, aku belum tahu suku bangsa itu ada suku bangsa apa saja. Nah, hari ini Ibu Irna akan mengenalkan beberapa suku bangsa yang ada di Indonesia. Karena suku bangsa di Indonesia itu banyak sekali. Karena penduduk Indonesia itu memiliki 2.260.000.000 penduduk, terdiri dari 714 suku dan 17.000 pulau. Wah, pulau di Indonesia itu banyak sekali suku bangsa, ada 714 suku bangsa di Indonesia. Nah, untuk hari ini
Ibu guru akan memperkenalkan sama A dan Teteh 10 suku bangsa yang ada di Indonesia. Karena kita kan berada di negara Indonesia. Yang pertama ada suku Madura. Suku Madura itu berasal dari Provinsi Jawa Timur. Yang kedua ada suku Betawi. Suku Betawi itu berada di daerah Batavia. Batavia itu di Jakarta. Jadi kalau yang orang Jakarta itu suku Betawi. Ada suku Bugis. Yang ketiga suku Bugis. Suku Bugis berada dari Provinsi Sulawesi Selatan. Yang keempat ada suku Melayu. Suku Melayu berada dari daerah Sumatera. Berikutnya yang kelima, suku Sunda. Suku Sunda berada di Provinsi Jawa Barat. Nah, sekarang kita berada di Ciamis. Ciamis itu termasuk Provinsi Jawa Barat. Berarti kita ada di suku Sunda. Yang berikutnya yang keenam, suku Asmat. Suku Asmat berada di daerah Papua. Yang ketujuh, ada suku Minahasa. Suku Minahasa itu berasal dari Pulau Sulawesi. Yang kedelapan, ada suku Batak. Suku Batak berada dari Provinsi Sumatera Utara. Yang kesembilan, suku Dayak. Suku Dayak berasal dari Pulau Kalimantan. Berikutnya suku Jawa. Suku Jawa dari Pulau Jawa. Bu, Pulau Jawa di mana? Provinsi Jawa Tengah. Coba di Jawa Tengah dulu yang kita belajar di SBDP. Kita belajar 3 dimensi. Salah satu contoh 3 dimensi itu adalah Candi Borobudur. Coba Candi Borobudur adanya di mana? Di Yogyakarta, betul. Nah, itu Provinsi Jawa Tengah itu ada Yogyakarta dan masih banyak lagi. Nah, itu salah satu beberapa suku bangsa yang ada di Indonesia. Hari ini kita mengenalnya 10 dulu, dan ternyata suku bangsa di Indonesia itu masih banyak. Ada suku Gayo, suku Baduy, suku Ambon, suku Batak, suku Minang, suku Asmat, suku Bugis, suku Melayu, dan masih banyak lagi ya. Nah, berikutnya Aa dan Teteh boleh menanyakan nih sama ayah dan bunda. Ayah, bunda, kakek dan nenek kita itu berasal dari suku mana ya? Suku apa? Kan tadi udah diceritakan sama Mita. Mita mempunyai kakek dan nenek. Kakek dan nenek dari ayah ada yang dari suku Jawa dan dari suku Batak. Kalau kakek nenek dari ibunya berasal dari suku Dayak dan suku Bugis. Nah, Aa dan Teteh juga boleh menanyakan ya sama ayah dan bunda suku bangsa kakek dan nenek dan ayah bunda Teteh dan Aa. Oke? Terima kasih untuk hari ini. Dicukupkan sekian. Semangat terus ya belajarnya. Jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.